Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul. Nomor induk mahasiswa 0498222121 dari UT Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 saya di matkul jaringan komputer. Jadi pertama, kami ditugaskan untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan boot. Baik, pada kesempatan kali ini saya menggunakan paket reset. Nah, ini adalah tampilan paket reset yang akan kita gunakan. Jadi pertama, silakan pilih. Di sini sudah disediakan menu-menunya dan ini ada device-nya. Kalau di sini saya menggunakan PC, jadi tadi disuruh untuk membuat 4 PC. Ini ada 4 PC yang akan saya hubungkan dan di tengahnya nanti ada switch. Kita cari switch mana ya switch? Nah, ini switch. Nah, switch ada di tengahnya. Jadi ini PC 0. PC 0 itu bisa PC 1 atau PC 0. Kalau di sini itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi kita akan baca PC 1, ini PC 2, tapi ini nomor urutnya 3. Nah, jadi PC 0, 1, 2, 3. Di situ kita kasih IP. Kalau kayak gini saya biasanya kasih alamat IP langsung biar nanti nggak bingung. Saya menggunakan kelas D seperti ini. Tinggal kita paste. Untuk hostnya jangan sampai dibuat sama, nanti biar IP-nya tidak tabrakan. Jadi saya menggunakan IP 192.168.1.1 di PC 1 dan sampai 4. Jadi konfigurasinya kita masuk di desktop. Di desktop ini sudah disediakan banyak. Kalau untuk instalasi IP address, kita masuk di IP konfigurasi. Di sini silakan masukkan IP yang sesuai kita desain. Nah, untuk default nya kita biarkan saja. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dengan yang keempat. Baik, kalau sudah silakan dihubungkan ini menggunakan kabel stack. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau di dunia nyatanya seperti ini. Kita tarik aja. Ditunggu sampai hijau semuanya ini biar semuanya bisa terhubung. Tapi saya pakai switch apa ya? Kalau sudah hijau kayak gini biasanya sudah bisa digunakan dan bisa terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini coba kita pin. Masuk di command prompt. Kalau untuk mengecek IP address pakai IP config. Jadi ini adalah IP yang kita setting tadi. Nah, kita IP 1.2 coba kita pin ke 192.168 ke 1.1 komputer atasnya. Maka kalau jawabannya replay from, maka itu menandakan kalau konektivitas kita dari PC 1 ke PC 0 itu sudah bisa. Kita coba dari PC 0 ke PC 4 coba. Pin 192.168.1.1. Ini juga sudah running. Coba dari PC 3 ini ke astaga. Kita pin 192.168.1.2. Dari PC ini ke sini semuanya sudah terhubung. Jadi untuk soal nomor 1, jadi jawaban saya seperti itu yang sudah saya praktekkan. Jadi ini untuk soal pertama sudah selesai.
Untuk soal kedua, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Ditambah server HTTP. Jadi dari 4 buah komputer ini kita tarik, atau kita gandakan ya? Kita gandakan aja. Nah, kita pindah ke sini. Coba ini kita tambahkan server HTTP. Kita config, kita masukkan IP nya yang 1.168.1. Saya pakai 10 saja. HTTP nya sudah on. Kita coba pasang kabel. Astaga, ini sudah nggak cukup. Nah, itu akan saya hapus, ini akan saya ganti switchnya. Switchnya ternyata cuma 4 port. Astaga, ini cuma 4 port. Tolong. Ini kenapa kan? Switch. Nah, ini yang 24 core. Coba kita lanjutin lagi ke sini, lanjutin lagi ke sini, lanjutin lagi ke sini, lanjutin lagi ke PC server. PC servernya kita config 10.1.10. Baik, HTTP nya sudah on. Kita tunggu sampai dia hijau. Komputernya menang atau enggak ya? Masih kita baca. Nah, ini udah mulai hijau. Jadi kalau seperti ini, topologi seperti ini, maka ketika satu host atau satu PC itu tidak boleh IP nya yang sama. Nah, itu untuk pengecekan, kita klik di sini, kita masuk di web browser, kita masukkan IP server kita. IP server kita yaitu 192.168.1.10. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, maka server HTTP kita itu sebenarnya udah jalan. Ini dari PC 1. Coba dari sini akan saya tes web browser, masuk ke server HTTP 168.1.10. Jadi ini adalah tampilan dari web browsernya. Jadi server HTTP saya ganti ke HTTP. Jadi server HTTP saya ini sudah bersih. Baik, pada soal nomor 3, yaitu buatlah sebuah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Jadi yang pertama, jadi kita disuruh bikin 4 komputer, terus tambahin HTTP, terus yang selanjutnya yaitu disuruh nambahin DNS servernya. Baik, akan kita laksanakan di mana ini kita. Nah, seperti ini. Berarti kita harus menambahkan satu buah server lagi, server yang bertujuan untuk atau difungsikan sebagai server DNS. Server DNS saya akan saya config IP nya di mana keluar DNS nanti ya di 92.168 nanti 1.10, maka di sini saya menggunakan 1.20. Di sini sudah
Selanjutnya yaitu di service, masuk di DNS, maka kita harus memasukkan DNS yang ada di server HTTP tadi. Setelah kita bikin sistem informasi.com, addressnya yaitu yang kita masukkan IP yang dimiliki oleh server HTTP. Nah, di sini server HTTP saya menggunakan IP 192.168.1.10, maka di sini akan saya masukkan 192.168.1.10. Jadi addressnya itu sesuai sama HTTP-nya. Saya tambahkan. Jangan lupa ini di on kan. Kalau kita jangan lupa ditarik kabelnya. Kita tunggu sampai dia berwarna hijau. Semoga bisa. Nah, kalau sudah hijau kayak gini, kalau tadi kita mengecekkan di soal kedua itu menggunakan alamat IP, maka di sini karena sudah menggunakan DNS, itu kita menggunakan domain. Domainnya, jadi kita panggilnya menggunakan domain. Domainnya kita yaitu sisteminformasi.com. Bismillah. Salah, kita cari kesalahannya. Cari kesalahannya. Oh iya, coba kita tambahkan DNS-nya di settingan klien. Yang dimasukkan di sini yaitu IP dari DNS. Kita tambahkan di sini IP DNS-nya. Coba kita tambahkan IP DNS. Nah, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Semoga DNS kita berjalan atau domain dan sistem yang kita berjalan. Sisteminformasi.com. Nah, ini adalah tampilan web HTTP yang tadinya kita menggunakan alamat IP, sekarang menggunakan domain. Jadi server DNS atau domain name system, kalau nggak salah name system atau name server ya, kayaknya name system, domain name system itu berfungsi untuk merubah alamat IP ke domain. Jadi biar kita tidak mudah lupa. Kalau contohnya kalau di dunia nyata kita menggunakan domain itu, kita buka di web, kita contoh yang terkenal kayak Tribun, Kompas, atau yang Shopee atau Tokopedia, itu semuanya awalnya itu alamat IP. Jadi ketika kita mengingat domain itu akan lebih cepat daripada mengingat sebuah alamat IP address. Untuk soal keempat yaitu kita disuruh bikin topologi seperti ini. Jadi kita analisa dulu mulai dari 0 ini. Jadi kita disuruh membuat satu PC. Di atas ini ada dua server, yaitu server pertama server Telkom, yang kedua DNS server, yang ketiga ada switch. Ini ada router, ada switch, ada server, ada komputer. Oh, jadi di sini kita menggunakan router fungsinya untuk ini agar IP yang beda segmen itu tetap bisa komunikasi, makanya kita menggunakan bantuan router. Jadi mari kita praktekkan langsung di gambar nomor 4 ini. Baik, ini kita copy atau bikin baru ya? Coba bikin baru aja lah. Kita bikin PC, terus switch. Switch, dashboard, sini. Ternyata servernya dua. Ini aja.
ini sesuai gambar switch juga, lalu ditambah sama router. Jadi desainnya seperti ini. Mari kita rancang dulu. Yang atas yaitu Ilkom, server DP Ilkom. Ini Ilkom.com nantinya, sama server DNS, jadi ada dua, nanti ada server DNS baru ini, server DNS ini yang new. Terus di sini ada PC. Kalau di keterangan ini adalah PC 0 karena indeksnya dimulai dari 0. Di sini ada switchnya switch 2 aja. Nah, switch 2 nya sudah. Ini router kita, ini switchnya. Ini PC1 sama servernya server handlecom.com, server handlecom.com. Oke, mari kita set IP-nya. Jadi nanti akan saya gunakan di sini IP-nya menggunakan network 10, yang di sini menggunakan network 20. Di sini router akan saya set dulu. Saya kasih config, jangan lupa di on kan 19.168.10.1. Yang selanjutnya, yang di address berikutnya jangan lupa di on kan. Ini yang khusus di atas 192.168.10.20.1. Di sekalian aja di sini di root akan saya tambahkan routingnya. Ini yang untuk bawah saya tambahkan juga, untuk yang atas di sini berarti nanti kita set 92.168.10.1 digunakan untuk router. Saya gunakan di sini dua karena kita belum setting servernya. Ini saya gunakan 3 ini aja biar kita nggak bingung. Jadinya kita tulis di sini 192. Jadi ini 3 92.168.10.3. Kalau sudah, kita setting yang atas. Yang atas yaitu terkait kita bedakan nanti satunya untuk router, 3 untuk yang sini PC1. Yang Ilkomnya kita kasih aja alamat IP 4.192.168.20.4. Astagfirullahaladzim. Udah. Untuk server DNS-nya kita kasih alamat IP berarti di 5.92.168.20.5. Jangan lupa kita kasih aja IP-nya, nanti kita tak lupa. 92.168.20.5. Yang ini titik 4. 92.168.20.4. Ini 20. Sudah. Kalau kita coba kita hubungkan kabelnya. Kita coba switch ke router. Ini yang 0. Kita belum konfigurasi di server DNS-nya. Jadi kalau
kalau saya saran mending kalau kita setting seperti ini, ID-nya ditampilkan biar kita nanti waktu pengecekan nggak bingung lihat konfigurasi gitu. Tadi semuanya akan terlihat di sini. Jadi ini udah hijau semua, artinya sudah terhubung, cuma kita harus konfigurasi dulu. Jadi kita cek dulu aja di server DNS-nya, kita tambahkan DNS-nya, jangan lupa di on-kan. Terus tambahkan yang pertama ada server pendirocom.com. Jadi ID-nya berapa ini kelihatan langsung 192.168.10.3. Jadi kalau seperti ini tinggal kita tambahkan. Nah ini akan tampil di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ada server ilkom. Kita tuliskan ilkom.com. Di sini addressnya 20.4 168.20.4. Terus kita tambahkan. Kita cek dulu DNS-nya kita config gateway-nya. Jadinya kita ikut yang Ethernet 1. Kalau Ethernet 1 di router itu menggunakan 20. Jadi 192.168.20.1. 20.1 adalah gateway dari yang atas ini. Akan saya kasih ini aja biar membedakan atas sama bawahnya. Kalau atas saya kasih yang warna kuning. Kuning. Nah, yang bawah akan saya kasih warna merah. Seperti ini. Nah, jadi kalau yang merah itu bawah, yang kuning itu atas. Kita cek server di DNS-nya, kita sudah on kan apa belum? Sudah on, sudah kita tambahkan. Kita tinggal menambahkan konfigurasi DNS sama gateway-nya. Kalau yang merah itu bawah itu gateway-nya 10.1 92.168.10.1. 10.1 itu adalah IP dari router. Router ini yang mengarah ke bawah. Jadi ketika kita mau ke atas, kita itu biasanya menggunakan rumusnya begini. Dari mana mau kemana, lewat mana. Jadi dari bawah mau ke atas lewatnya mana. Maka kita lewat routernya ada dua ya, interface-nya, yaitu interface 0 sama 1. Kalau 0 itu adalah gerbangnya dari bawah, kalau 1 gerbangnya atas. Makanya kalau kita mau atas, kita lewat gerbangnya bawah, maka gateway-nya yaitu 10.1. DNS-nya itu adalah IP dari server DNS. Kita masukkan ini 20.5 adalah server DNS, ini IP-nya. Kalau sudah di oke aja, kita cek dulu gateway-nya semuanya. Kalau belum tinggal masukkan. Kita cek juga yang ini. Nah, ini belum dikonfig. Ini belum dikonfig sama sekali. 20.3 atas masa gateway-nya 10.1, DNS servernya 20.5. Yang kita cek dulu di ilkom. Kita cek gateway-nya, kita isi server sudah. Oke, baik, sesuai dengan soal yaitu lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Baik, saya akan ping dari PC0 dari sini ke sini. Gunakan command prompt. Ini 20.3 ping 192.168.20.3. Ayo, nggak bisa. Nah, kalau sudah display from, berarti dia sudah koneksinya sudah terhubung. Baik, ini dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, akan saya cek ke setting ke 10.2. Jadi ini juga sudah terhubung. Jadi antara PC saya di bawah sama di sini, dia sudah bisa terhubung melewati router. Jadi itu soal yang nomor 1. Yang kedua, ping dari komputer 1 ke PC itu sudah. Yang ketiga, buka web browser atas ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Baik, ilkom mana? Nah, di sini. Dari PC bawah, nah di sini kita buka menggunakan web browser. Nah,
kita ketik telkom.com ini kita paling ini kita coba cek dulu, kita stop dulu, tetap kita dari atas ke bawah dulu, bisa ini ke pendelcom.com. Ternyata DNS saya belum jalan. Cek DNS dulu. DNS Telkom. On. This. Kita cek dulu. Kita cek dulu pakai edit sama edit. Nah kalau sudah edit berarti bisa ini DNS kita yang bermasalah. DNS sampai ini sudah bisa belum ya DNS ini? Kalau sudah sudah kok bisa? Telkom.com. Nah, tadi mungkin masih ngelot. Jadi seperti ini. Jadi saya ngakses dari bawah, dari PC bawah ini ke server sini, server atas itu sudah bisa dengan ditampilkannya seperti ini. Jadi kita cek yang dari klien atas ini ke server sini. Sekarang menggunakan domainnya yaitu pendelcom.com. Silah pendelcom ini benar nggak pendelcom? Habis pendelcom. Yang pendelcom, baik kita cek pendelcom. Harusnya bisa nih, harusnya bisa ya. Kita cek ID-nya dulu, 1916 tapi juga belum bisa. Cek. Terus semua ID-nya sudah ini belum dikasih ID ya Allah. 92 Astagfirullahaladzim. Jadi masalahnya di server pendelcom ini ID-nya belum saya config, tapi sudah saya tulis di sini. Jadi kita coba cek lagi di sini. Semoga dia ngeloadnya cepat. Salah printer kita pendelcom.com. Nah ini kita temukan. Jadi ini tadi kesalahannya ID-nya belum saya masukkan, DP-nya sudah saya masukkan, tapi ID-nya belum saya masukkan. Jadi dari atas ini, dari head 20 dari PC ini untuk mengakses ke bawah itu sudah bisa, dan yang dari bawah ke atas mau saya ulangi lagi. Saya coba akses menggunakan web browser. Saya mau akses ke telkom.com. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi sudah terhubung. Jadi untuk backup saja. Jadi yang pertama yaitu fungsi router. Fungsi router itu menghubungkan segmen IP yang berbeda. Kalau di atas ini segmen IP-nya menggunakan segmen IP 20, yang bawah ini 10. Jadi bagaimana kita bisa transfer atau komunikasi data menggunakan router ini agar semua komputer ini bisa saling
berkomunikasi. Jadi ini adalah materi kali ini yang saya kerjakan. Jadi ini tugas 3 yang saya kerjakan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan terkait penyampaian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.